qad aba, merekalah yang menolak sorga. Ini jaminan keselamatan di dalam Islam. Kemudian teman-teman, bukan hanya jaminan keselamatan, jaminan ketidakselamatan pun itu ada bagi orang-orang yang tidak beriman. Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-5 sampai 6. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha abada. Ya, innalladzina amanu innalladzina kafaru, orang-orang kafir, min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum sarul bariyah. Orang-orang kafir di antara ahlul kitab, baik Yahudi maupun Kristen, baik orang musyrik, itu mereka berada di dalam neraka jahanam selama-lamanya. Ulaika hum sarul bariyah, dan merekalah seburuk-buruknya makhluk. Ini dalam Quran. Dalam hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man sami'a bi min ummatin yahudiyun aw nasraniyun falam tu'min bi dakhalan nar. Siapa di kalangan umat ini, baik Yahudi maupun Kristen, yang mendengar tentang aku, kemudian mereka tidak beriman kepadaku, dakhalan nar, masuk ke dalam neraka jahanam. Jadi ada jaminan keselamatan dan ada jaminan ketidakselamatan bagi orang-orang Kristen dan Yahudi yang tidak percaya kepada Nabi Muhammad. Suatu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, aina Abu Bakar? Abu Bakar fil jannah. Ya Rasulullah, aina Umar? Umar fil jannah. Ya Rasulullah, aina Utsman? Utsman fil jannah. Ya Rasulullah, aina Ali? Ali fil jannah. Jadi jelas jaminan keselamatan. Ingat, ketika opening statement jangan melenceng kepada ajaran orang lain, kita fokus opening statement terkait ajaran kita sendiri. Baru babak berikutnya kita bertanding. Jeder. Itulah jaminan keselamatan di dalam Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah yang sahih, bahwa jaminan keselamatan di dalam Islam bukan insya Allah, tapi pasti. Yang tidak pasti itu adalah teman-teman Kristen. Wallahu alam bisawab. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gini kan enak. Pak Bambam gak ada yang dukung. Ya aduh, kasihan di Pak Bambam, dikalah PK, kalah debat. Aduh. Udah. Kasihan Pak Bambam. Siap. Oke. Siap. Oke, lu mute ya. Iya. Haleluya. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Yesus Kristus, puji Tuhan, di siang hari ini kita semua masih diberikan kekuatan, kesehatan, berkat, umur panjang, perlindungan. Dalam nama Yesus, haleluya, darah Yesus memberkati anak Tuhan semua. Salam sejahtera dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi Pak Bom berdiskusi dengan Sinandar yang suka memframing ayat-ayat Alkitab, dan dia tidak bisa menunjukkan data-data yang tadi ya, tapi ya puji Tuhan, kita layanilah aja lah. Oke. Keselamatan itu sangat jelas dan pasti. Yesus berkata dalam Yohanes 10 ayat 28, aku memberikan hidup yang kekal, dan tidak ada seorang pun dapat mengambil dari tanganku. Aku memberikan hidup, kepastian, ada kepastian. Di dalam Lukas 10 ayat 20, Yesus berkata, berbahagialah, karena oleh namamu sudah terdaftar di kerjaan sorga. Sudah terdaftar kerjaan sorga. Yesus berkata, akulah kebenaran, akulah pokok anggur. Yesus berkata, akulah pintu, akulah terang dunia. Yesus adalah firman yang menjadi manusia. Raja Daud berkata, firman-Mu adalah pelita dan terang bagi jalanku. Melalui firman kita diselamatkan. Sudah jelas, keselamatan itu datang dari bangsa Yahudi. Tidak ada keselamatan dari bangsa lain. Karena firman Tuhan hanya diberikan kepada bangsa Israel. Rumah Allah itu ada di Yerusalem. Allah tidak pernah menyatakan dirinya melalui bangsa lain. Tidak ada. Jadi ingat baik-baik saudaraku, jangan mendengarkan ajaran-ajaran yang di luar Israel. Allah Israel berbeda dengan Allah di luar. Karena anak sulung adalah Israel.
Anak Allah, anak perjanjian adalah Israel, bukan Allah-Allah di luar. Di luar Allah Israel semua penyembah Baal. Di luar Israel adalah setan dan semua adalah penyembah Baal. Di dalam satu Tawarik ya 16 ayat 26, di luar Israel adalah hantu, bukan Tuhan tapi hantu. Di dalam satu Tawarik 23 ayat 25, Tuhan menjanjikan keselamatan hanya datang dari Israel. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20, keselamatan hanya datang dari Israel. Jadi teman-teman, saudaraku yang terkasih, jangan mendengarkan ajaran-ajaran di luar Israel. Allah Israel, Allah yang berbeda dengan Allah yang lain. Sangat jelas, keselamatan Allah Elohim adalah satu-satunya penebus. Yesaya 43 ayat 1 sampai selanjutnya. Ingat, keselamatan juru selamat hanya datang dari Israel. Di luar Israel Allah Baal. Nabi-nabi palsu akan muncul di luar Israel. Kalian lihat, Pak Bobo baru bicara begini, so ada yang kepanasan kayak cacing kepanasan. Nah, jadi begitulah ya. Jadi teman-teman, jangan percaya Yesus dari orang suku Yahudi. Yahudi itu diberikan firman Tuhan. Yesus berkata dalam Yohanes 4 ayat 22 sampai 24. Inilah mereka. Mereka ini tidak pernah mengerti cara penulisan orang Ibrani. Karena jelas orang Arab tidak mengerti. Tidak akan mengerti namanya penjelasan tentang penulisan orang Ibrani. Makanya tidak ada keselamatan di luar Israel. Keselamatan semua dari Israel. Paham ya? Jadi jangan mendengarkan ada orang yang mengatakan bahwa selanjutnya ada ini. No, itu hanya framing si pihak. Karena mereka tidak punya bukti. Mereka cuma kor-kor berteriak. Seperti Nabi Elia berkata dalam 1 Raja-Raja 18, 1 Raja-Raja 18 ayat yang ke-26. Mungkin Tuhanmu, karena orang yang selalu berteriak, Tuhan, Tuhan, Tuhan di manakah engkau? Tuhan tidak pernah menjawab mereka, karena mereka punya Tuhan, Tuhan yang mati. Tuhan di luar Israel adalah Tuhan yang mati. Ingat, keselamatan hanya datang dari bangsa Yahudi. Demikian firman Tuhan. Saya sampaikan untuk anak Tuhan, silakan kalian dukung terus Pak Bom. Jangan kalian patah semangat dengarkan kadrun-kadrun yang hanya mau bertanya, tidak mau ditanya. Karena mereka ini adalah 3M, 3M termasuk Nandar, 3M. Macet, muter, mencret. Oke, demikian sekilas info berita kantor dari penerangan dari Pak Bom. Haleluya, Tuhan Yesus. Shalom, terima kasih banyak. Nah gitu dong, enak kan? Kalau live host ini enak Pak Bom. Anda ngomong saya nggak ini, ada waktunya soalnya kelihatan. Baik, ayo Pak Bom gaskan, terima. Begini caranya. Apa yang disampaikan Pak Bom ini tidak jelas. Nggak ada satu simpulan bahwa di dalam Kristen ada jaminan keselamatan. Memang betul bahwa di dalam Kristen tidak pernah ada jaminan keselamatan. Saya tunjukkan kepada Pak Bom. Pak Bom lihat ini, apa kata Yesus? Lukas 13:24, jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu, sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk tetapi tidak dapat. Islam tidak diajarkan untuk asumsi. Kita lihat nih, bener enggak di dalam Kristen masuk surga itu sangat sedikit sekali. Kita lihat nih, ini penafsiran atau penjabaran bapak-bapak gereja. Coba lihat teman-teman, panjang banget, silakan teman-teman baca sendiri. Entry point-nya adalah tidak ada jaminan keselamatan dalam Kristen, bahkan yang masuk surga di dalam Kristen itu sangat sedikit sekali. Kita lihat teman-teman ya. Nih sebentar. Nih. Melalui apa yang dikatakan Kristus, tampak bahwa dari antara orang-orang yang kita pikir kemungkinan besar akan diselamatkan tuh, Pak Bom, debater Kristen yang lain berpikir bahwa sebagian besar Kristen akan diselamatkan Pak Bom. Dan yang tampak paling layak untuk memperoleh keselamatan hanya sedikit saja yang akan diselamatkan. Ini menurut Yesus Pak Bom. Lukas 13 ayat ke-24 berbicara tentang orang yang masuk surga dalam Kristen hanya sedikit sekali. Oke, saya tunjukkan kepada Pak Bom. Jadi tidak ada jaminan keselamatan. Yang kedua, Pak Bom lihat nih.
Yesus tidak pernah menjaminan keselamatan. Matius 5 ayat 20. Yang selamat itu yang melakukan sebuah agama yang benar. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Bukan hanya ajaran Yesus, Pak Bom-Bom, bahwa orang Kristen tidak akan masuk sorga. Pak Bom-Bom lihat di dalam Galatia 5 ayat ayat ke-19 sampai 20. Rasul Paulus mengatakan, siapa yang melakukan keinginan daging tidak akan masuk sorga. Menurut Rasul Paulus, yang akan masuk sorga hanya orang yang melakukan 9 buah roh. Saya berdebat dengan ratusan pendeta. Ternyata para pendeta tidak mengerti 9 buah roh. Saya sebagai debater muslim hafal 9 buah roh. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Menurut Rasul Paulus, yang masuk sorga adalah mereka yang melakukan keinginan roh 9. Pak Bom-Bom dari tadi tidak melakukan keinginan roh. Tadi menghujat saya terus, mengolok-ngolok. Jadi menurut Rasul Paulus, Pak Bom-Bom tidak mungkin masuk sorga. Pertanyaan saya buat Pak Bom-Bom. Pak Bom-Bom, ini saya bertanya yang saya dasari dengan meta IA. Dosa waris yang ajarkan siapa? Konsep dosa waris, dosa asal diajarkan oleh Agustinus dari Hippo. Tahun 400-an ini. 430 Masehi, seorang teolog Kristen. Ia mengembangkan teori ini berdasarkan pengajaran Alkitab, khususnya dalam kitab Kejadian 3 dan Roma 5, 12, 19. Baik, pertanyaan saya, di mana Yesus mengajarkan penebusan dosa asal di dalam perjanjian baru yang Anda imani? Di mana Yesus mengajarkan dosa asal itu ditebus oleh Yesus? Tunjukkan pasalnya, tunjukkan ayatnya kalau Yesus memang yang mengajarkan dosa asal. Bahwa dosa asal itu adalah ditebus oleh Yesus. Upah dosa adalah maut, Pak Bom-Bom. Saya masih banyak pertanyaan, tapi ini pertanyaan pembuka dari pertanyaan yang bombastis lagi dari saya. Ingat, di manakah Yesus mengajarkan penebusan dosa asal? Dosa asal, dosa waris, di mana itu diajarkan oleh Yesus? Kalau Yesus tidak mengajarkan, bagaimana Anda yakin kalau itu adalah kebenaran? Jangan gelisah, jangan panik. Di manakah ayatnya Yesus mengajarkan bahwa dosa Adam diwarisi kepada para anak cucunya? Jeder, jeder, dor, tembak, dor, tembak, ternyata pistol, dor. Mohon maaf, Pak Bom-Bom. Tak sentil-sentil, tak kira. Aduh, Pak Bom-Bom, tega aku. Silakan Pak Bom-Bom. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, inilah ya. Dari tadi ini cuma suara kayak begini. Ya. Jadi saya ini heran Nandar ya. Dia belum menjelaskan tentang konsep keselamatan di dalam Islam. Dia harusnya ajar saya dulu satu periode ini. Tunjukkan ayat Alkitab dari ayat Al-Quran. Dari tadi tidak tunjukkan saya. Cuma mulut cuap-cuap saja. Dia cuma tahu menyerang tapi tidak tahu bertahan. Ini apakah ini orang Islam bisa tahu bahwa Nandar punya pernyataan bahwa konsep keselamatan ada di Islam? Nothing and nothing. Oke? Saya jawab dulu. Dia berkata di dalam Lukas. Kita jawab ya. Ya. Saya balik dia dulu nih. Tunggu. Bentar ya, caranya bagaimana nih? Aduh. Bentar cari tarik. Oke, bentar kamera ya. Dia bertanya di sini Lukas 13 ayat 24. Perhatikan. Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sesak itu. Dengar.
berjuanglah masuk dalam pintu. Dia tidak tahu pintu ini siapa. Yesus berkata, akulah pintu, ya, akulah pintu. Pintu itu melalui Yesus, Nandar. Kau tidak boleh tidak melalui pintu. Yesus berkata, akulah pintu itu, Nandar, ya. Pintu ini Yesus, ya, yang sesak itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang yang akan berusaha untuk masuk. Anda termasuk Anda ingin masuk ke Yesus tapi tidak bisa, tetapi tidak akan dapat. Kalau kan kau jelaskan di sini nih, ayat 5, jika tuan rumah telah bangkit. Dor. Jika Tuhan ini Yesus, ya, tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu. Dia bangkit, dia sudah bangkit, menggenapi hukum Taurat dan kitab Mazmur kita. Kau jangan senyum-senyum situ, kau sudah mampus di sini. Pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu. Ini Nandar. Sambil berkata, Tuhan bukalah pintu kami nih. Dan aku akan menjawab dan berkata kepadamu, aku tidak tahu dari mana kamu datang, Nandar. Yesus berkata, akulah pintu, akulah jalan. Dialah pintu ini, maksudnya kamu harus mengikuti dia, Nandar. Nih, maka kamu akan berkata, kami telah makan dan minum di hadapanmu dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Nah, kau baca-baca Alkitab, Nandar, ya. Makanya Yesus berkata dalam Yohanes, nih Nandar, Nandar. Yohanes 5 ayat 39, kau itu sama dengan orang-orang Yahudi ahli Taurat yang tidak mengerti kitab suci. Nih Nandar, kau lihat ini, Nandar. Nih ayat 39 ini, Nandar. Nandar. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, Nandar. Ini Nandar. Wih, lihat kemari. Wih. Gitu dong, ganteng dong. Kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal, Nandar. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, tentang Yesus, Nandar, namun kamu, Nandar, tidak mau datang kepada Yesus, mau minta dibaptis, ikut perjamuan kudus, Nandar, untuk memperoleh hidup itu. Yesus bilang, Nandar, aku tidak membutuhkan hormat dari Nandar. Nih, aku tidak membutuhkan, Nandar. Kamu harus melalui pintu. Nah, sudah jelas keselamatan tadi saya mengatakan. Coba kau tunjukkan dalil seperti ini yang Yesus. Kau katakan dalam Lukas. Sekarang kau lihat ini, Nandar. Ini Yesus yang berkata, ya. Tadi kau bawa dalam Lukas. Sekarang kau lihat ini, Nandar. Yesus bilang apa nih, Nandar? Tuh, Nandar. Kau lihat ini, Nandar. Ini jaminan Lukas 10 ayat 20. Kau bawa Lukas, saya jawab dan Lukas. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena nama Pak Bom dan orang-orang Kristen yang percaya ada terdaftar di surga. Nandar. Sekarang kau tolong kasih tunjuk kayak otoritas dalam Al-Quran. Nandar dan orang Islam masuk surga di mana kitabmu Al-Quran? Yang saya bertanya sama kau, Nandar, ya, waktu tinggal sedikit. Yang saya dapat adalah kau tunjukkan apakah ada jaminan dalam Al-Quran ataupun hadis jaminan kalian masuk surga. Jangan kau cuma menyerang, kau jelaskan dulu Al-Quranmu, baru kau bertanya sama saya. Al-Quranmu dulu tentang keselamatan kayak seperti ini, oke? Di dalam Alkitab, saya baru jawab di Lukas, oke? Nandar? Jadi saya pikir kau harus belajar baik lagi. Pintu itu adalah Yesus. Berjuangnya kemana? Yesus, melalui Yesus. Karena Yesus bilang berkata dalam Lukas 24 ayat 44. Nandar, nih Yesus berkata nih. Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama dengan kamu, yang di bawah harus digenapi semua yang ada tertulis dalam kitab Taurat, kitab para nabi, dan kitab Mazmur. Sekarang kau tanya dosa waris, nanti saya akan jawab dosa waris, ya. Oke? Habis, Pak Bom, habis. Di mute. Oke, men. Terima. Di mute. Pak Bom. Tadi saya sudah menjelaskan baik di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis. Quran surat Al-Bainah ayat 7-8. Dalam hadisnya Pak Bom, bukan hanya menjamin keselamatan, Nabi Muhammad juga menjamin ketidakselamatan bagi orang Yahudi dan Kristen. Ya, tidaklah mendengar tentangku seorang dari umat ini, baik ia seorang Yahudi maupun Nasrani, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman terhadap apa yang aku diutus dengannya, agama Islam, kecuali ia pasti termasuk menjadi penghuni neraka. Rawahu Muslim. Sekarang kita lihat, saya bacakan di dalam bahasa Arabnya.
Ya, an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qalu ya Rasulullah wa man ya aba? Qala man ata'ani dakhalal jannah wa man asawni faqad aba. Artinya semua umatku akan masuk surga, jeder, kecuali orang yang enggak mau. Para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, siapa yang enggan? Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, barang siapa yang mentaatiku niscaya ia akan masuk surga, dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka dia enggan untuk masuk surga. Sudah jelas Qur'annya Al-Bayyinah ayat ke-7 sampai 8 dan ayat-ayat yang lainnya banyak sekali. Kemudian dalil ketidakselamatan bagi Yahudi dan Kristen yang mendengar Nabi Muhammad itu juga ada. Sekarang saya tanya kepada Anda, dosa waris, ternyata dosa waris tidak pernah diajarkan oleh Yesus. Dosa waris itu diajarkan oleh Agustinus di abad keempat. Kemudian Anda membahas Alkitab. Brother, kita lihat nih brother, Lukas 13 ayat ke-24 ini bukan menurut asumsi saya, menurut bapak-bapak gereja. Lihat nih, peringatan terhadap rasa ingin tahu yang berlebihan, nasib orang yang mengaku percaya namun peringatan terhadap rasa ingin tahu mereka. Pertanyaan yang diajukan kepada Yesus, Tuhan kita tidak beritahu siapa yang mengajukan pertanyaan ini, entah kawan atau lama, sebab Kristus memberikan kebebasan. Silakan Anda baca ini, buahnya itu tentang masuk sorga. Ternyata masuk sorga di dalam ajaran Kristen itu tidak pasti. Sedikit yang diselamatkan, Pak Bom. Ini banyak sekali penjelasannya, tetapi saya mengutip sebuah penjelasan yang menjadi entry point. Ini brother, coba lihat nih. Melalui apa yang dikatakan Kristus, tampak bahwa dari antara orang-orang yang kita pikir kemungkinan besar akan diselamatkan, yang tampak paling layak untuk memperoleh keselamatan, hanya sedikit saja yang akan diselamatkan. Ini berbanding lurus dengan apa? Berbanding lurus dengan Matius 5 ayat 20. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Yesus yang ngomong. Kalau orang Kristen tidak hidup beragama dengan beragama yang lebih benar agamanya dari agama Yahudi, maka tidak akan masuk sorga. Saya belum bertanya loh, apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi. Saya belum bertanya ke situ. Saya baru bertanya, bagaimana orang Kristen bisa selamat? Orang kata Yesus hanya sedikit sekali yang diselamatkan. Satu. Yang kedua, bagaimana Anda percaya dengan penebusan dosa, sementara dosa asal tidak pernah diajarkan oleh Yesus? Di mana dosa asal diajarkan oleh Yesus? Kalau Anda percaya Yesus menebus dosa, dosa apa yang ditebus? Kalau dosa asal di mana dalilnya? Kalau dosa yang berjalan, kenapa Yesus mengatakan di dalam Matius 5:20? Kalau memang dosa berjalan ditebus, apa yang dikatakan Yesus di dalam Matius 5:20? Kalau kamu tidak agamanya lebih benar dari Yahudi, masuk neraka. Lalu bagaimana yang dikatakan oleh Paulus? Yang melakukan keinginan daging sudah kuperingatkan dari dahulu kala, kata Paulus, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini Rasul Paulus yang ngomong, Matius 5 ayat 19. Kata Rasul Paulus, yang masuk sorga adalah yang melakukan keinginan roh. Saya hafal. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Orang Kristen belum tentu hafal. Saya hafal loh. Jeder. Jawab pertanyaan saya. Di mana Yesus mengajarkan dosa asal ditebus dan dosa berjalan ditebus? Kenapa Matius 5:20 kata Yesus masuk neraka kalau tidak beragama lebih benar dari Yahudi? Jeder. Ayo Pak Bomo. Ayo. Bikin dulu, giliran saya dulu. Siap, soleh. Diterima. Oke, teman-teman perhatikan ya. Nandar tadi menjelaskan di surat Al-Bayyinah ya, minta maaf ya. Sesungguhnya orang-orang yang kufur dari golongan ahlu kitab dan orang-orang ini ayat berapa? Al-Bayyinah ayat berapa? 7 ya, oh ini 7.
Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itulah sebaik-baiknya makhluk. Saya kan minta kepastian. Nandar, ini bukan kepastian, Nandar. Balasan mereka di sisi Tuhannya adalah surga ADN dan bentar maaf kalau salah ya, yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun ridho kepadanya. Ini adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Ini pengumuman penting. Ini baru pengumuman, bukan jaminan. Oke. Nah, kau tunjukkan nanti sebentar saya jawab. Sebentar, Nandar. Kemudian tadi saya udah kau pertanyaanmu dalam Lukas 13 ayat 24. Ini jawabannya, Nandar. Saya sudah kasih tunjuk loh ya. Yohanes 10 ayat 7 sampai 9. Maka kata Yesus, sekali lagi aku berkata kepadamu, sesungguhnya ini. Yesus berkata dia adalah pintu, ya. Pintu sempit itu kalau kau tidak melalui dia, dia yang pintu akan buka lebar nih. Akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, dan domba-domba itu tidak mendengarkan mereka. Kau salah satunya orang yang tidak mendengarkan. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, melalui Yesus, ia akan selamat dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Kau bertanya masalah dosa waris nih, Nandar, saya kasih sekolah kau baik-baik, Nandar ya, karena kau murid yang kepala batu ya. Kau lihat ya, Matius 17 ini, kau dengar ini, nih. Yesus berkata nih, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menegakkan hukum Taurat atau kitab para nabi. Kau lihat ini, kitab para nabi ya. Aku datang bukan untuk menegakkannya, melainkan untuk menggenapinya. Kau baca terus di sini sampai ayat 20 yang kau bilang toh. Ini Yesus bilang apa perkataanku. Kau tanya dosa waris kan? Saya akan jawab ya. Kau lihat ini. Kita buka kitab para nabi. Lihat ini Yesus bilang apa? Kitab para nabi ya. Oke, saya buka kitab para nabi. Yesaya 48. Nah, ini kita buka kitab para nabi ya. Yesaya 48. Kalau kau potak tidak sampai ya enggak apa-apa lah. Oke, kau lihat ini, Nandar, ini dosa waris di sini, Nandar. Engkau tidak mendengarnya ataupun mengetahuinya, juga telingamu tidak terbuka dari sejak dahulu. Tetapi aku telah mengetahui bahwa engkau berbuat ini nih, khianat, sekeji-kejinya, dan bahwa orang menyebutkan engkau, apa ini Nandar? Pemberontak sejak dari kandungan. Jadi manusia sudah berdosa dari Adam, dari sebelum lahir. Kau lihat ini, pemberontak dari sejak kandungan. Kau punya otak di mana, Nandar? Kau tidak mengerti ini. Kemudian dalam kitab Mazmur, ya, kau lihat ini Nandar, ini Nandar. Aduh, Nandar, ini nih Nandar ya, Nandar, kau lihat ini ya. Ini sudah namanya dosa waris itu ini, Nandar. Sesungguhnya dalam kesalahan aku diperenakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi manusia dari semenjak lahir itu, sebelum lahir sudah ada dosa. Ini namanya dosa itu hamartia atau hamartolos. Dosa ada namanya dua-dua. Dosa perbuatan dengan perbuatan dosa. Ada namanya dosa, ada namanya dosa perbuatan. Supaya kau paham. Ini lagi mas, ini 3 dalil saya kasih kau ya, Nandar ya, 3 dalil nih. Sejak lahir orang-orang fasik telah menyimpang. Sejak dari kandungan pendusta-pendusta telah sesat. Jadi kita orang fasik itu harus kain kotor. Seperti kain kotor, Nandar. Nih Nandar. Kau ini ya, kau ini sudah tahu lah ya, kami ini orang yang kotor ya. Sebentar, Nandar, saya kasih lihat kau ya. Ya, Nandar ya, kita tuh sudah najis ya. Nih, bentar, Nandar, saya kasih tunjuk kau lagi. Aduh, 64 ayat 6, bentar. Bentar, Nandar, kau tanya dosa waris. Nih, Nandar. Demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalahan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti laut dinyalakan oleh angin. Jadi manusia itu sebenarnya udah berdosa. Nandar, saya mau tanya dulu, kau tunjukkan saya secara spesifik bahwa kalian itu jaminan masuk surga. Setahu saya, kalian tidak punya jaminan. Yang menjamin kalian masuk surga adalah orang Yahudi. Sudah, Bom habis. Iya, habis waktunya. Iya, sabar, jangan cerewet. Kita diskusi santai aja. Saya balik dulu. Iya.
Santai aja, saya nggak potong kok. Sebentar. Iya. Bentar ya. Siap. Oke. Santai, Boleh, saya nggak kemana-mana. Kita santai. Jangan Iya, buru-buru. boleh. Tunjukkan Ayo, ya, tunjukkan datamu. Diterima. Ya. Mana? Iya, diterima. Baik. Oke. Pak Bom ini, Pak Bom. Ini loh sudah jelas dikatakan EA, konsep dosa waris itu diajarkan baru abad keempat, bukan oleh Yesus. Dan hanya Roma 5:12 yang mengajarkan dosa waris. Nih, hanya satu ayat ini saja, Roma 5:12. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia itu oleh satu orang, baru ini berbicara tentang dosa waris, yaitu Roma 5 ayat 12. Pauluslah yang mengajarkan dosa asal, dosa waris. Ketika Adam berdosa, maka anak cucunya mewarisi dosa Adam tersebut. Itu pengajaran Rasul Paulus di dalam Roma 5 ayat 12. Ayat-ayat yang Anda cocok homologi itu tidak jelas. Seperti di kandungan ibuku. Emang Adam dikandung ibu? Siapa yang mengandung Adam? Anda ini nggak jelas, Pak Bom. Ditanya di mana Yesus mengajarkan dosa waris, lari ke sana ke sini, muter ke sana ke sini. Pada entry pointnya hanya Roma 5:12 yang mengajarkan dosa asal. Pak Bom, ini konsekuensinya kalau Anda tidak percaya kepada Yesus. Coba saya tambahi pertanyaan saya. Pertanyaan di awal tidak Anda jawab, ya, dijawab tetapi tidak cocok, tidak relevan dengan dalil yang ada, dengan referensi yang sudah saya tunjukkan bahwa orang Kristen masuk ke dalam sorga itu sangat sedikit. Bahkan Matius 5:20 tidak akan masuk sorga orang Kristen yang tidak beragama yang lebih benar dari agama orang-orang Yahudi. Baik, saya tambahkan nih. Kalau masalah jaminan keselamatan di dalam Islam, sudah jelas tadi ayatnya dibaca, Quran surat Al-Bayyinah ayat ke-8, hadisnya sudah saya bacakan. Pak Bom, upah dosa adalah maut. Upah dosa adalah maut. Bahwa setiap orang yang berdosa itu pasti mati. Kalau dalam ajaran Kristen, kenapa manusia itu mati? Karena dosa mereka lah manusia mati. Sekarang saya tanya, Elia, Henok mewarisi dosa Adam atau tidak? Elia, Henok mewarisi dosa Adam atau tidak? Henok langsung ke sorga loh. Kapan dia matinya? Dalam iman Kristen, Henok masuk ke sorga. Ya, Elia masuk ke sorga. Kapan mereka matinya? Karena upah dosa adalah maut. Kalau memang setiap manusia mewarisi dosa Adam, Henok mewarisi dosa Adam, Elia mewarisi dosa Adam, kenapa Elia dan Henok langsung ke sorga? Kapan mereka matinya? Itu pertanyaan kedua saya. Kapan Elia matinya? Pertanyaan pertama, Matius 5:20, apabila keberagamaanmu tidak lebih benar dari agama Yahudi, kalian masuk neraka, kata Yesus. Apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi yang disampaikan di dalam Matius 5 ayat 20? Karena syarat Anda masuk sorga, beragama lebih benar dari agama Yahudi. Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua, upah dosa adalah maut. Lalu kenapa Henok dan Elia nggak mati padahal mereka mewarisi Adam? Itu yang kedua. Tolong juga Anda pecahkan itu, ya, pertanyaan-pertanyaan saya sebelumnya. Di mana Yesus mengajarkan dosa asal? Saya tanya Yesus, Anda lari kemana-mana. Kalau dosa asal yang ditebuh oleh Yesus, di mana dasarnya dosa asal dari Yesus? Kalau dosa berjalan ditebus oleh Yesus, Pak Bom baca Matius 5:20, Galatia 5 ayat 19. Rasul Paulus sendiri mengatakan tidak akan masuk surga kalau orang itu tidak melakukan keinginan roh. Markus 9:49, setiap orang Kristen akan masuk neraka, Pak Bom. Coba Pak Bom buka tuh. Markus 9:49, setiap orang Kristen akan digarami dengan api neraka. Pak Bom, kebenaran itu memang pahit.
Pak Bom Bom, teman Anda Demian sudah masuk Islam. Yuk, kerajaan sorga sudah dekat, marilah bertobat. Tidak ada kebenaran dalam ajaran Kristen, mohon maaf, ini dalam iman kami. Kebenaran itu hanya dalam Islam. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Saya masih belum bertanya yang lain, saking banyaknya saya bingung nih. Saya mau bertanya dari mana dulu? Jeder, jawab itu. Pak Bom Bom. Begin. Gata, aduh. Begin. Jawab ya pertanyaan saya ya. Pak Bom Ya, pertanyaan. teman-teman, oke, teman-teman dengar ya. Ini Nandar sudah kayak karena dia kepanasan, dia sudah nggak bisa jawab tentang keselamatan di Islam. Dia sudah lari ke sana kemari. Dia kebingungan dengan judulnya sendiri. Kita lihat wajahnya ini. Saya pikir mungkin dia pintar dengan mungkin dia punya sekolah ya. Tapi kalau masalah firman yang Allah berikan sama dia percaya sebagai imannya, dia nggak punya tahu apa-apa. Ditanya imannya, saya tanya di mana jaminan keselamatan di Islam, dia nggak jelaskan. Dia coba bicara tentang iman Kristen. Makanya Nandar, sebagai orang Islam yang baik, belajarlah hadis bungu, belajar Al-Quranmu. Kau jangan cuma framing saja Alkitab. Dari tadi saya sudah jelaskan, orang Kristen itu paham. Di Roma 5 ayat 12, Yesus itu adalah Mesias, dia adalah Adam kedua. Dijelaskan dalam Kejadian 3:15. Makanya Yesus itu lahir dari seorang perempuan, tidak melalui hubungan laki-laki. Imanmu kau tidak jelaskan. Sekarang saya tanya Nandar, kau jelaskan ya. Saya sudah baca dalam Al-Quran bahwa dosa tidak ditanggung masing-masing, dosa ditanggung masing-masing ya. Dalam surat Al-Quran surat 35 ayat 18. Coba saya tanya sama kau dulu, kau belajar nggak ini? Coba kau lihat ini Nandar ya. Kau ini dari tadi tidak menjelaskan keselamatan Islam, tidak ada sama sekali. Kau tolong baca nih, screenshot ini. Hadis Muslim 4969. Coba kau tolong screenshot dulu. Screenshot Nandar. Jomba, lihat kemari dong ganteng. Lihat kemari dong. Senyum dulu, senyum episode. Ya. Kita baca di sini ya. Ini di sini nih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang muslim. Nandar, kau baca nih. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan berkata, inilah penebusmu dari siksa api neraka. Nih, ini sudah saja jelas dengan surat Maryam ya. Kalian harus mendatangi neraka Nandar. Nih. Surat Maryam ini Maryam ya. Sudah jelas kalian akan mendatangi neraka dan nanti diganti oleh orang Yahudi. Tuh Maryam ini. Tidak ada seorang pun di antaramu yang melewatinya, sirat atas neraka. Hal itu bagi Tuhanmu adalah ketentuan yang sudah ditetapkan. Kau ditetapkan masuk neraka. Di mana keselamatanmu kalau kau harus datang neraka Nandar? Nih, surah haditsmu sudah jelas ini Nandar. Nih, yang menyelamatkan kau itu orang Yahudi dan Nasrani. Bukan kau punya perbuatan keselamatan, kau masuk. Nanti dosamu dibebankan. Nih Nandar, nih Sohi 4971. Nandar, ini Balawi Nandar. Dari tadi kau cuma menyerang, kau tidak menjelaskan. Dar, kencing kau celana sekarang Nandar ya. Kau dapat bom ya, kencing kau Nandar ya. Nih Nandar, Nabi bersabda, ini saya punya, seharusnya saya yang harus ikut Nabi Muhammad nih Nandar. Kau tidak pernah mau belajar Al-Quran hadis. Saya yang harus menjadi ini pengikut Nabi nih. Nih, Nabi bersabda, di hari kiamat kelak sekelompok dari kaum muslimin dan akan datang membawa apa nih Nandar? Dosa mereka sebesar gunung, meskipun mencuri dan membunuh. Ada hadisnya Nandar. Hadis Bukhari 6933 mengatakan bahwa meskipun kau mencuri, berzina, tetap kau masuk surga. Kenapa? Karena ini dosa mereka sebesar gunung. Lalu Allah mengampuni apa nih Nandar? Baca nih, mengampuni dosa-dosanya. Kemudian apa nih Nandar? Dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Itu menurut pikiran, ini dalam kurung, itu menurut pikiranku. Rau berkata, kita lanjut ya. Nih Nandar. Aku tidak tahu dari siapa keraguan itu. Abu Burda berkata, maka hal itu aku ceritakan kepada Umar bin Abdul Aziz. Lalu dia bertanya, apakah bapakmu menceritakan hal ini dari Nabi? Ya menjawab. Aku menjawab, iya.
Jadi Nandar, kau berbuat dosa saja, yang menyelamatkan kau orang Yahudi Nasrani. Enak no Nandar, nabimu bersabda demikian. Bagaimana itu Nandar? Kau tolong jelaskan Nandar. Jangan kau cuma tahu tanya dosa waris, baru kau tidak belajar kitabmu Nandar. Dar, cetar membahana. Kau jelaskan ya, jangan kau lari-lari ya tentang keselamatan ya. Kau tunjukkan bagaimana caranya orang Yahudi Nasrani. Kau enak dong. Berarti kau bisa mencuri, membunuh, kau belakang apa? Kau tinggal enak Nandar. Tolong ya Nandar ya. Yang menghapus itu orang Yahudi. Dar. Baik, Selesai. baik, boleh. Makasih DB. Oh haleluya dari tadi. Waduh, kalah ini saya nih. Kalah PK, saya menang debat kalah PK nih. Ayo Pak Bambang. Di mute. Pak Bom, justru hadis yang tadi semakin menguatkan pernyataan saya bahwa orang Kristen lah yang masuk neraka, orang Islam yang selamat dijamin. Anda ini blunder Pak Bom. Kalau orang Islam memang dijamin keselamatan. Hadis Rasulullah SAW di dalam sebuah hadis yang sahih, "Mangkana akhirul kalami la ilaha illallah dakhalal jannah." Siapa yang akhir kehidupannya meyakini bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, tasdikun fil qalbi, iqrarun bil lisan, af'alu bil arkan, dakhalal jannah. Hadis yang Anda sampaikan tadi justru mendukung pernyataan saya. Kok bisa-bisanya Anda mendukung pernyataan saya, brother? Pak Bom, memang di dalam Al-Quran dijelaskan ini. Quran surat Al-Baqarah ayat ke-25. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati lahum. Wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Kullama rujjiku minha min thamaratir rizqan qalu hadal ladzi ruzikna min qablu wa utubihi mutasyabiha walahum fiha ajwajum mutatahharatu wa hum fiha khalidun. Mohon maaf teman-teman ya, saya buta warna, jadi kalau ini nggak kelihatan saya. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang beriman dan berbuat kebajikan bahwa untuk mereka disediakan surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Setiap kali mereka diberi rezeki, buah-buahan dari surga, mereka berkata inilah rezeki. Jelas Allah menjanjikan, Allah memberikan keselamatan bahwa umat Islam disediakan surga. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Jelas baik Al-Qur'an maupun hadis mendukung. Bahkan Pak Bom, orang yang pertama masuk surga adalah Nabi Muhammad. Yesus belakangan. Di dalam sebuah hadis yang sahih, ati babal jannati yaumul qiyamah fa astabtihu fayaqul hajin man anta anna Muhammad umirtu laftaha min qablaka. Min qablaka, ya, aku mendatangi pintu sorga di hari kiamat, lalu aku menyuruh penjaga pintu sorga itu membukakan pintu sorga. Maka penjaga sorga bertanya, karena surga kami tertutup rapat kiri kanan bawah atasnya, bukan surganya Otan yang ada naga di dalamnya. Siapa engkau? Saya Muhammad. Apa kata malaikat? Aku diperintahkan oleh Allah tidak membukakan sorga kecuali engkau masuk ke dalamnya terlebih dahulu. Itu jawabannya sangat jelas baik dalam Al-Quran dan hadis bahwa keselamatan, kepastian itu hanya dalam umat Islam. Lalu pertanyaan saya kok nggak dijawab? Dosa asal siapa yang ngajarkan? Di mana Yesus ngajarkan? Nggak dijawab. Roma 5:12 itu perkataan Paulus. Satu. Yang kedua, apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi yang menjadikan syarat Anda selamat? Matius 5:20. Apabila keberagamaanmu tidak lebih benar dari Yahudi, kamu tidak akan masuk surga. Di mana jaminan keselamatan Kristen? Anda baca Markus 9:49, setiap orang Kristen masuk neraka digarami dengan api. Anda baca Galatia 5 ayat 19, setiap orang Kristen yang melakukan keinginan daging masuk neraka.
Kok bisa Anda sampai berkeringat dingin, ketawa ketiwi? Tidak ada satupun pernyataan dan pertanyaan saya yang Anda jawab. Kalau Yesus mengajarkan dosa waris, di mana ayatnya? Jangan kebingungan, satu saja deh, biar Anda tidak bingung. Pak Bom, upah dosa adalah maut. Elia mewarisi dosa Adam, Henok mewarisi dosa Adam. Saya tanya kepada Pak Bom, kalau dosa waris itu ada, kapan Elia dan Henok matinya? Karena Elia langsung ke sorga, Henok langsung ke sorga. Bagaimana konsep upah dosa adalah maut menurut Paulus? Kapan Henok dan Elia mati? Padahal dia mewarisi dosa Adam. Kenapa dia tidak mati? Jeder kon. Bingung. Jawab, kapan Henok dan Elia mati? Karena upah dosa adalah maut. Kasihan, oh kasihan, aduh kasihan. Lagi, bagus. Kasihan, oh kasihan, aduh kasihan. Saya ketawa. Sekali lagi. Bagus. Sekali lagi, bagus. Oh kasihan, aduh kasihan. Aduh teman-teman, oke, bikin. Saya buat. Dadar. Aduh Dadar. Hari ini saya tampar kau Dadar. Lagi, bagus, satu kali lagi. Oke. Sama suara kambing. Ayo. Oh kasihan, aduh kasihan. Ye. Kau di mute. Oke, baik. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nandar tadi mengatakan bahwa dia lebih senang bahwa Pak Bobo menunjukkan hadis sahih ya, Muslim 4969, bahwa Nandar bilang, oh Bobo mendukung. Justru ini menampar Nandar. Ya, menampar Nandar karena di dalam Al-Quran, Nandar, kau tidak pernah baca Al-Quran kayaknya. Kau sudah terjebak dengan kau punya bahasa. Ini lihat Nandar ya. Nandar, surat Fatir ya, surat 35. Kau lihat nih Nandar, surat 35 nomor 18. Kau lihat ini Nandar. Deh. Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dar. Kaget dia sudah duduk ya Lisa. Makasih ya teman-teman udah dukung Pak Bom ya. Nandar. Ini Nandar, ini firman Allah Nandar. Kau tidak cocok dengan orang Islam, saya yang cocok Nandar. Kau tidak cocok Nandar. Ini Nandar ya. Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Jika seorang yang dibebani dengan dosa yang berat lalu memanggil orang lain untuk memikul bebannya itu, tidak akan dipikulkan sedikit pun meskipun yang dipanggilnya itu kaum kerabatnya. Sesungguhnya yang dapat engkau beri peringatan hanya orang-orang yang takut kepada Tuhannya sekalipun tidak melihatnya, dan mereka menegakkan sholat. Siapa yang menyucikan dirinya sesungguhnya menyucikan diri untuk kebaikan dirinya sendiri hanya kepada Allah di tempat kembali. Sudah sangat jelas Nandar, kau kena jebakan Batman dari Bom. Kau mengatakan orang Yahudi Pak Bom yang masuk neraka. Kau tadi mengambil dari kitab Markus ya. Di kitab Markus tadi kau mengatakan Markus 9 ayat 49 Garami. Nah saya jelaskan kau. Oke, kita lari ke Alkitab. Nih Nandar, kau tanya pendengar Henok dan Elia. Nih, kalau kau tanya apologet lain jangan. Kalau kau tanya Pak Bom jangan ya. Nih. Dosa waris Elia dan Henok, dia berkenan kepada Allah. Nih. Karena iman Henok terangkat supaya ia tidak mengalami kematian.
dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya. Yod-Heh-Vav-He telah mengangkatnya, sebab sebelum ia terangkat ia memperoleh apa? Kesaksian bahwa ia berkenan kepada Yod-Heh-Vav-He. Jelas Elia dan Henok karena berkenan kepada Allah. Allah punya otoritas untuk angkat mereka, oke? Karena mereka bukan tidak berdosa, tapi mereka berkenan kepada Allah, sehingga mereka diangkat, oke? Nandar, saya sudah jawab. Sekarang kau tidak bisa menjawab, saya akan kejar kau terus, Nandar. Nih Nandar, tadi kau nggak bisa menjawab ini hadis ini nih Nandar. Kau tolong jelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan bahwa tidak boleh menanggung dosa yang lain. Kenapa kau jelaskan dulu nih? Kenapa Rasulullah mengatakan pada hari kiamat kelak Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap orang Muslim, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berkata, inilah penembusmu dari siksa api neraka. Kau tolong jawab Nandar, kau tolong jawab Nandar. Bagaimana mungkin Allah berkata di surat 35 ayat 18 tidak boleh menanggung dosa siapapun? Kenapa di sini ada bisa menanggung orang Yahudi dan Nasrani, Nandar? Nandar, pertanyaan saya itu Nandar, kenapa Nandar? Kenapa Nandar? Tolong kau jelaskan ya Nandar ya. Saya ingin sekali kau jelaskan, oke? I love you Nandar. Jangan kau mutar-mutar kayak baling-baling bambu. Saya sudah jawab ya. Saya sudah jawab Nandar. Kau tolong jelaskan. Dan kau tunggu satu. Saya minta kau tunjukkan keselamatan di Islam. Akulah jalan dan kebenaran. Enggak ya Nandar. Yesus adalah firman Allah ya. Nih, firman-Mu Tuhan. Nih Nandar, Mazmur 119 ayat yang ke-105. Pada mulanya firman itu bersama-sama Allah, firman itu adalah Allah. Nih, firman-Mu itu pelita bagiku dan terang bagi jalanku. Yesus adalah firman itu sendiri. Dia adalah terang itu. Yesus berkata, akulah terang dunia. Oke, dan dia adalah jalan. Yesus adalah jalan, dia adalah terang, dia adalah Allah itu sendiri. Nandar, kau silakan kau menjawab pertanyaan saya. Oke. Oh haleluya, makasih Pak Sander. Oh, waduh, kalah. Ikan paus. Wah, pada haleluya. Makasih anak-anak Tuhan. Tuhan Yesus memberkati hari ini. Sudah Pak Bobom, Sander tewas. Sudah Pak Bobom. Benar. Oh, Iya. kasihan. Oh, kasihan. Aduh, kasihan. Oh, kasihan. Oh, kasihan. Oh, kasihan. Aduh, kasihan. Lagi Pak Bom, lagi. Bagus. Oh, kasihan. Aduh, kasihan. Bagus. Aduh, Bagus. Lanjut. Kau jawab ya, kau dapat tampar. Baik. Tampar sendiri. Baik. Silakan. Oke, kita ini lagi ya, teman-teman. Baik. Teman-teman, ketika kita memahami Al-Qur'an itu ada dua metode pemahaman. Yang pertama adalah metode bil ma'thur, memahami Al-Qur'an dengan ayat Al-Qur'an. Yang kedua adalah metode bil riwayah, memahami Al-Quran dengan penjelasan hadis Rasulullah. Saya tanya, Quran surat Al-Imran, mohon maaf tadi Quran surat berapa? Quran surat Al-An'am ayat 164 pernah nggak ditafsirkan, dipahami dengan hadis yang Pak Bom baca itu tadi? Ya, di dalam Islam dosa ya dipikul sendiri, tidak pernah dipikul orang lain. Itu ayat Quran, tidak pernah ditafsirkan dengan ayat yang Bapak Bom maksud. Nah, kalau hadis itu ada asbabul wurud. Kalau Quran ada asbabun nuzul, kalau hadis asbabul wurud. Anda tahu nggak asbabul wurud hadis yang Anda jabarkan itu tadi? Nih saya kasih tahu. Nggak ngerti asbabul wurud, nggak ngerti asbabun nuzul. Orang Kristen, orang Yahudi masuk neraka bukan karena penebusan. Itu tadi adalah makna alegoris, Pak Bom. Nih lihat nih. Ini yang menyebabkan orang Kristen dan Yahudi masuk neraka. Ini rawahu Muslim.
Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dari Rasulullah SAW, beliau bersabda, demi yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak mendengar tentangku seorang dari umat ini, baik seorang Yahudi maupun Nasrani, lalu ia meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman terhadap apa yang aku diutus dengannya, yaitu agama Islam, kecuali ia pasti termasuk menjadi penghuni neraka. Rawahu Muslim. Anda belum mengerti asbabul wurud, belum membaca kitab Mustalahul Hadis, Ulumul Hadis, sok-sok bangga. Justru hadis itu mengindikasikan bahwa Kristen masuk neraka. Loh, justru itu mendukung pernyataan saya bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Islam. Saya tanya, kapan Henok matinya? Nggak dijawab. Dijawab tapi nggak nyambung gitu loh. Menurut Roma 5:12, setiap manusia mewarisi dosa Adam. Kenapa Henok dan Elia tidak mati? Karena upah dosa adalah maut. Berarti kontradiksi dong. Jeder itu. Oke, kalau saya tunjukkan hadisnya nih. Ya, ati babal janati yaumul qiyamah. Ati babal janati. Nah, ini saya tunjukkan hadisnya. Nih Bom, gini cara berdebat Bom. Nih, Pak Bom lihat ya. Ini Pak Bom, saya mah Ibrani Yunani bisa baca. Ati babal janati yaumul qiyamah fa astaftihu fayakul hojin man anta fa'akulu Muhammad fakul bika umirtu laftaha li ahadin qoblaka. Rawahu Ahmad. Apa artinya? Lihat nih. Di hari kiamat ku datangi pintu sorga, lalu ku minta dibukakan malaikat penjaga sorga, bertanya, siapakah engkau? Lalu ku jawab Muhammad. Dia berkata, karena engkaulah aku diperintahkan agar tidak membuka pintu surga bagi siapapun sebelum engkau. Rawahu Ahmad. Jelas orang yang pertama masuk sorga adalah Nabi Muhammad. Yesus nggak bakal masuk sorga. Kalau Nabi Muhammad masuk sorga dulu baru Yesus masuk sorga. Itu jelas dasarnya, dalilnya. Anda nggak ngerti hadis sudah euforia. Saya benturkan, saya jedotkan argumentasi Anda. Saya belajar Mustalahul Hadis, saya belajar Ulumul Hadis. Ketika memahami Quran ada dua metode tafsir. Metode tafsir bil ma'sur, yang kedua metode bil riwayah. Sejak kapan Al-Quran surat Al-An'am ayat 146 ditafsirkan dengan hadis yang Anda bawa? Tunjukkan. Jangan cocok homologi. Jeder. Saya tunjukkan ya ayat Alkitabnya. Yesus mengatakan begini. Orang terakhir akan menjadi yang terkemudian dan orang terkemudian menjadi orang terakhir. Itu siapa? Itu umat Islam. Sekali lagi saya tegaskan, ini sebetulnya nggak pernah dijawab nih. Jadi saya bertanya sesuatu yang sudah saya tanyakan. Di mana Yesus mengajarkan dosa asal satu, atau saya ganti aja, nanti lah waktunya habis. Jeder. Bom sampai mewek. Lagi-lagi Bang, lucu. Lagi lucu. Aduh, dadar. Lagi lucu. Aduh, dadar. Kak terima kasih. Tapi loh. Dadar kebingungan tentang keselamatan. Dadar. Lagi Pak Bawam lucu. Lagi lucu. Dadar. Lucu. Coba lagi Pak Bawam. Yang itu nggak bagus yang tadi. Yang kasihan itu yang kasihan. Aduh, dadar. Coba bagus itu. Ya udahlah. Coba. Yang kasihan. Berhenti. Saya mau Bukan main itu juga. yang kasihan tadi tuh yang Ya udahlah, bocah. kita lanjut. Udahlah, kita lanjut. Ya satu kali lagi kasihan itu loh. Yang perempuan itu loh. Anak kecil. Kasihan
Aduh Nandar kasihan mencret. Ya udah, giliran saya ya Nandar ya. Kau bikin dulu Nandar, giliran Ya, saya. boleh silakan. Boleh silakan. Nandar. Boleh, Aduh boleh. Nandar. Boleh. Iya teman-teman ya, dari tadi kita tidak mendapatkan jawaban dari Nandar bahwa tentang keselamatan di Islam itu ada. Dia blunder ya, dia sangat blunder, dia blunder sekali. Saya udah tadi menjawab masalah Elia dan Henok di dalam Ibrani 11 ayat 5. Orang Kristen sudah tahu bahwa itulah kenapa Henok dan Elia diangkat ke surga, karena itu hak. Kemudian dalam 1 Korintus Nandar, 1 Korintus 15 ayat yang keempat sampai ke-6 ya. Di situ 500 pasang mata melihat Yesus terangkat ke surga. Dia terangkat ke surga. Yesus punya mayat sampai sekarang tidak ada. Yesus ke surga. Tadi kau mengatakan bahwa Nabi Muhammad sudah di surga. Kau tolong tunjukkan satu dalil saja bahwa Nabi Muhammad ada di surga. Kau tunjukkan satu dalil. Kau cuma dari tadi cuap dan kau tidak bisa tunjukkan dalil. Dari tadi tidak ada dalil. Kau blunder terus ya. Oke. Nah, sekarang saya tunjukkan kembali Nandar ya. Dari tadi kau punya hadis itu ya. Ini nih Nandar. Kau tidak jawab, kau membantah. Coba kau tolong jawab saya secara spesifik ya. Kau jawab sama saya. Tolong Nandar, kau tolong jelaskan. Ini pertanyaan saya Nandar. Ini. Rasulullah telah bersabda pada hari kiamat kelak, Allah Subhanahu wa taala akan menyerahkan seorang Yahudi ataupun seorang Nasrani kepada setiap seorang Muslim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, inilah penebusmu. Kau lihat ini, inilah penebusmu dari siksa api. Kalau di Kristen, penebus itu adalah Yesus sendiri. Allah sendiri yang menebus. Bagaimana manusia kau mengatakan orang Yahudi, kau tolong jelaskan dulu ya, orang Yahudi yang menebus. Kau lihat ini ya. Ini dalam surat Al-Quran sudah sangat jelas ya. Surat yang ke-35 ayat 18. Ini sudah sangat jelas Nandar. Nih. Ini firman Allah. Orang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Sekarang kau tolong jelaskan bagaimana Allah berfirman, Nabi Muhammad berkata berbeda dengan ini. Kau tolong jelaskan sama saya dan kami semua orang Kristen supaya kita mendapatkan hidayah. Di sini firman Allah mengatakan bahwa Allah berkata tidak ada ganti-ganti. Orang masing-masing menanggung dosanya. Hanya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kau bilang, oh Bom, saya setuju dan Bom punya pernyataan. Bagi saya kau tidak mempelajari Al-Quranmu dan hadismu. Kau coba jelaskan sama saya. Nah, sedangkan kalau kami di Alkitab Nandar, ini Nandar, kalau di dalam Alkitab ya, ini kau lihat ya. Di dalam Alkitab itu sudah sangat jelas Nandar. Yesaya 44 ayat 22. Nih Nandar. Nih. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu. Ini pemberontakan tadi saya bilang itu. Dosa waris itu. Seperti kabut diterbangkan angin dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku sebab akulah telah menebus engkau. Tuhan sendiri sebagai penebus. Bukan manusia yang menebus. Bagaimana mungkin Tuhan sang pencipta menebus? Bayangkan di sini. Kau mengatakan ini nih. Bagaimana kau di sini mengatakan ini? Nih, orang Yahudi yang penebus ini dari sisa. Kau tolong jelaskan ini Nandar. Hadis Muslim ini, orang Yahudi Nasrani yang akan dibebankan. Ini, kau lihat ini. Nandar, nih. Sekelompok dari kaum muslimin akan datang membawa dosa mereka sebesar gunung. Dosa banyak ini. Lalu Allah mengampuni dosa-dosanya. Kemudian ini nih. Kau jelaskan dulu ini. Kemudian dibebankannya kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kalau di Kristen Nandar, nih Nandar. Yesus sendiri menebus, ya. Kemudian di dalam Yesaya 43 Nandar, kalau kita baca di sini, inilah Allah Israel, nih. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan, yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut sebab aku telah menebus engkau. Dia menebus, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Kau lihat ini Nandar. Ini bikin orang Kristen menangis ini. Kau lihat. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau, lalu melalui sungai-sungai engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan dan nyala api tidak akan ini. Kau lihat ini nih.
Oleh karena engkau begitu berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan ini nih, manusia sebagai gantimu. Siapa? Yesus, orang dari Nazaret, dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu nih. Kita ini sangat berharga tuh, Nandar. Makanya Allah Israel itu sangat menyayangi kita, Nandar. Oke? Paham ya, Nandar ya? Kau lanjut, kau silakan jawab pertanyaan saya itu, Nandar. Pak Bom. Ya, oke. Ya, Sebentar, Nandar. Kurang satu kali lagi habis. Oh, itu kita jangan kabur. Nggak, jangan kita jangan kabur. lama. Saya nggak Jangan kabur. Kita lihat teman-teman ya. Saya belum selesai. Di mute. Nah, kalau umat Nabi Muhammad itu dijamin masuk surga, bahkan di dalam hadis yang sahih di mute. Rasulullah SAW telah bersabda, kami adalah umat yang terakhir namun umat pertama pada hari kiamat. Kamilah yang pertama kali masuk surga. Ini sama dengan ucapan Yesus. Coba teman-teman lihat nih ya. Tetapi banyak orang yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang dahulu. Ini berbicara tentang umat Islam yang pertama kali masuk surga. Tapi Pak Bom dari awal sampai sekarang tidak memberikan jaminan bahwa umat Kristen diselamatkan. Tidak ada jaminan umat Kristen masuk surga. Justru Yesus menjamin umat Kristen masuk neraka. Di dalam Matius 5:20 nggak dijawab. Coba Anda buka Matius 5:20. Umat Kristen dijamin masuk neraka. Lukas 13:24 umat Kristen sedikit sekali yang masuk surga. Itu jelas penafsirannya. Kalau umat Kristen pasti masuk neraka. Saya tunjukkan kepada Anda. Matius 5. Bahkan teman-teman, kalau di dalam Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang baru terlahir ke dunia ini adalah dalam keadaan fitrah. Kalau bayi meninggal dunia masuk surga. Tapi kalau Kristen, bayi Kristen itu masuk neraka loh teman-teman. Dalilnya Markus 16 ayat ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya dan tidak dibaptis tidak akan diselamatkan. Inilah kejamnya ajaran Kristen. Bayi yang tidak ngerti apa-apa, dia masuk neraka gegara dia belum dibaptis. Benar kan? Sampai jempol loh ke saya. Memang tidak ada keselamatan di dalam Kristen. Markus 16 ayat ke-16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya dan tidak dibaptis, dia tidak akan diselamatkan. Pertanyaan saya kepada Anda, bagaimana nasib bayi Kristen yang tidak dibaptis kemudian dia meninggal dunia? Bagaimana keadaan keselamatannya? Apakah masih ada jaminan keselamatan bagi bayi Kristen yang meninggal dunia sebelum dibaptis dan sebelum percaya? Mana ada anak kecil percaya? Mana ada bayi belum punya akal dia berbicara, berkata? Belum ada. Bagaimana? Kalau dalam Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Dari tadi saya berdiskusi, tidak pernah ada satupun ayat bahwa di dalam Kristen ada jaminan keselamatan. Matius 5:20 tidak dijawab. Galatia 5 ayat 19 tidak dijawab. Coba Anda jelaskan kepada saya. Sekarang saya tanya kepada Anda. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sekarang saya tanya kepada Anda, tolong dijawab, bagaimana nasib orang Kristen kalau tidak beragama, yang agamanya tidak lebih benar dari agama Yahudi? Lantas apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi? Kalau Anda tadi menafsirkan hadis itu tadi sudah saya jelaskan. Tidak usah saya berulang kali menjelaskan. Orang yang nonton, orang yang menyimak juga akan tahu apa yang saya jawab. Saya ulangi pertanyaan saya. Bagaimana ada jaminan keselamatan dalam Kristen ketika bayi Kristen belum dibaptis dan belum percaya, dia tidak akan masuk surga? Tunjukkan kalau bayi Kristen yang meninggal dunia masuk surga. Dalilnya di mana? Satu. Yang kedua, bagaimana? Terima kasih Andi Nero, makasih semuanya. Jadi saya ulangi pertanyaannya pelan-pelan. Pertama, Pak Bom, ternyata di dalam Kristen ini tidak pernah menjamin keselamatan. Yang pertama, saya tanya kepada Pak Bom, di mana dalilnya bayi Kristen yang meninggal dunia itu
masuk ke dalam kerajaan sorga sebelum mereka dibaptis dan percaya. Karena syarat masuk sorga yaitu Markus 16 ayat ke-16. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Yang kedua, Matius 5:20. Bagaimana nasib orang Kristen yang tidak beragama, lebih benar dari Yahudi, itu masuk neraka. Lantas apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi? Sertakan dalil, ayat, silakan. Tolong dijawab ya. Jangan mewek, jangan kabur. Ini kita baru mulai debat nih. Tadi cuma mainan doang. Tolong dijawab. Tidak ada jaminan keselamatan dalam Kristen. Bayi saja masuk neraka kalau dia belum dibaptis. Udah diam ya. Justru Silakan. Oke, giliran saya dong, kau padam dong, giliran saya dong. Ya, jangan kejang-kejang Nandar. Iya, waktunya sabar. Ya, kau bikin waktu dulu, bikin. Oke. Saya pikir justru tidak ada jaminan keselamatan di Islam, Nandar. Dari tadi kau muter-muter saja terus, kau nggak bisa jelaskan, kau tidak bisa tunjukkan data. Tidak ada data kepastian, hanya mudah-mudahan ya Allah, mudah-mudahan. Nah, sekarang saya kasih lihat kau ya. Nah, ini nih. Orang Kristen waktu perkawinan, nih kau lihat ini. Suami istri dikasih kawin ya. Kau lihat ini Nandar ya. Aku berkata kepadamu, nih. Berarti kan Nandar. Aku berkata kepadamu sesungguhnya apa yang kamu ikat ini. Di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan dilepaskan di sorga. Orang Kristen diikat perkawinan. Perkawinan, namanya orang Kristen ya, diikat perkawinan, berarti ada perkawinan kudus. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika dua orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di sorga. Sebab nih, di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah. Kristen, ya kenapa di kamu? Orang Kristen dinikahkan, di situ ada pendeta, ada evangelis, ada penatua, ada jemaat. Diikat, apa yang terikat di bumi terikat. Jelas pernikahan itu orang tuanya sudah dibaptis, perkawinannya kudus, jelas anaknya sudah kudus, tidak ada masalah. Contoh nih. Nih Raja Daud ya, di Daud ini. Di dalam 2 Samuel, perhatikan di sini. 2 Samuel 12 ya. 2 Samuel 12 ayat 23. Nih. Nandar kau lihat ini. Daud berkata begini. Kau lihat ini Daud. Ini anaknya meninggal ya. Lihat. Tetapi sekarang ia sudah mati. Anaknya mati nih. Nih. Anaknya sudah mati. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku akan pergi, Daud akan pergi kepadanya, ke anaknya yang mati. Tetapi ia tidak akan kembali kepadaku. Saya tanya kau, Daud masuk neraka atau masuk surga? Jelas Daud masuk surga. Kalau Daud masuk surga, dia akan pergi ke anaknya, pasti anaknya masuk surga. Otakmu harus pintar, Nandar. Daud berkata, saya akan pergi. Daud ada di surga. Sekarang kau bilang Daud ada di neraka. Nggak mungkin, karena Daud akan pergi ke anaknya. Daud berkata, jelas orang tua yang sudah dikasih kawin ya, Nandar ya. Orang tua sudah dikasih kawin, itu sudah perkawinan kudus. Sudah jelas-jelas ini Nandar ya. Ini tadi ayatnya. Jelas orang Kristen yang menikah, jelas anaknya meninggal pasti masuk surga. Ini ayatnya. Apa yang terikat di bumi terikat di surga. Sudah dipernikahkan kudus, perkawinan kudus ya. Bukan perkawinan di luar kudus nih. Makanya orang Kristen dianjurkan kawin 1 kali, tidak kawin 2 kali, 2 kali, 3 kali. Ada namanya perkawinan kudus nih. Supaya kamu masing-masing mengambil seorang perempuan menjadi istrimu sendiri dan hidup dalam ini Nandar ini, pengudusan dan penghormatan. Kalau perkawinan di luar Kristen ini bukan di dalam keinginan hawa nafsu seperti yang dibuat oleh orang-orang yang tidak mengenal Allah. Di Kristen kalau ada orang kawin lebih daripada 1, orang tidak mengenal Allah. Kita kawin 1 istri, jelas anak kita menjadi kudus karena perkawinan kudus. Jadi anak pun kalau belum dibaptis pasti masuk surga karena perkawinan kudus. Itu jawabannya, terserah kau ya Nandar ya. Jadi Nandar, kau belum jelaskan sama saya di mana ada kepastian pasti nih Yesus ini. Kau lihat ini pasti nih Yesus berkata nih. Yohanes 10 ayat 28. Ini kepastian. Nih, Yesus berkata nih,
Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka dan mereka pasti tidak akan binasa. Kata binasa ini mati selamanya, sampai selama-lamanya, dan seorang tidak pun akan merebut mereka dari tanganku. Nih jaminan ini Nandar. Kau lihat ini Nandar, Yohanes 8 ayat 32 sampai 36 ini nih. Nih. Dan kamu akan mengetahui kebenaran. Kebenaran itu hanya di Yesus, ya. Dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Kau jawab baca sini terus sampai ke bawah. Dia 36 ini. Ini jaminan Yesus orang Kristen. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Pengikut Yesus itu ini arti Kristen ini. Nih Nandar, nih Markus ini. Markus 9 ini nih Nandar, nih. Nandar, nih pengikut Yesus tuh ini nih Nandar, nih orang Kristen nih. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa memberi kamu minum secangkir oleh air pun, karena kamu adalah pengikut Yesus ini nih. Orang Kristen artinya pengikut Kristus. Ia tidak akan kehilangan upahnya. Upahnya apa? Kita dimerdekakan. Yang setuju rumah katakan amin, haleluya. Nandar, kita dimerdekakan ya. Kita orang Kristen masuk surga. Kau tidak. Tunjukkan sama saya data di mana kalian orang Islam masuk surga. Bukan mudah-mudahan. Silakan. Mas Ewong, makasih. Makasih. Kalah bom nih, kalah bom. Andi Nero, makasih. Mas Ewong, makasih. Makasih. Oke. Nanti lagi. Ayo Pak Bom. Oke. Kenapa sih nggak jujur? Terima. Diam. Pak Bom ini Protestan. Pak Bom, jangan membohongi kami. Saya bertanya apa, menjelaskannya tentang perkawinan. Nanti kalau tema debatnya perkawinan Yesus, barulah Pak Bom bahas itu. Ini yang dibahas apa jawabannya tentang poligami, tentang apa nih? Biarkan Meta IE yang lebih jujur. Saya tanya ke Meta IE ini. Kapan orang Kristen dibaptis dalam agama Kristen? Baptisan biasanya dilakukan pada usia bayi. Baptisan bayi dilakukan beberapa minggu atau bulan setelah kelahiran tradisi gereja Katolik dan Ortodok. Dewasa setelah mengalami pertobatan atau setelah memahami iman Kristen dengan baik. Ini tradisi Protestan. Yang saya tanya, bagaimana bayi yang baru procot, belum dibaptis dan dipercaya itu masuk surga? Karena di dalam Markus 16 ayat ke-16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, tidak dibaptis akan dihukum. Lalu bagaimana keselamatan bagi bayi Kristen? Maksud saya bayi yang keluar dari rahim Kristen kemudian meninggal dunia. Kan banyak tuh kasus yang kayak gitu. Sedangkan di dalam tradisi Katolik maupun tradisi Ortodok baru beberapa bulan dibaptis. Kalau dewasa itu Protestan, garuk-garuk kepala, itu di dalam psikologi sudah tidak sanggup teman-teman. Kalau dalam Islam, kullu mauludin yuladu alal fitrah, setiap bayi yang lahir ke dunia, baik bayi Kristen, bayi Hindu, bayi Buddha, siapapun, bayi dari rahim siapapun, kalau dia baru procot meninggal dunia, auto sorga. Kenapa? Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Tapi dalam ajaran Kristen, setiap bayi yang tidak percaya dan tidak dibaptis masuk neraka. Dari sini saja kalau konsep dosa waris diterapkan nggak adil. Satu. Kedua, saya tadi tanya Bom, Elia dan Henok kenapa dia nggak mati? Padahal upah dosa adalah mati, upah dosa adalah maut. Nggak dijawab. Saya tanya Matius 5:20, ini masih ada ayatnya Pak Bom. Matius 5:20, saya tanya kepada Pak Bom, ini nggak dijawab loh, sama sekali nggak disentuh. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Artinya tidak ada jaminan keselamatan bagi para pengikut Yesus. Syaratnya keagamaannya harus lebih benar dari agama Yahudi. Apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi? Saya tanya. Nggak dijawab. Masalah bayi nggak dijawab. Masalah Henok nggak dijawab. Dosa wasal, siapa Yesus ngajarkan, nggak dijawab. Kalau jaminan keselamatan di dalam Islam pasti Pak Bom nih. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhulunal jannah, setiap umatku pasti masuk surga, ilaman aba, kecuali yang enggak mau. Qalu ya Rasulullah, waman ya aba,
Siapa yang nggak mau itu ya Rasulullah? Qala Rasulullah SAW, man atau ani dahulal jannah. Siapa yang taat kepadaku masuk surga. Waman asoni pakod apa? Siapa yang menolak, mereka lah yang gak masuk surga. Itu jelas Quran hadis. Kristen, saya tambahin nih biar Anda kapok nih. Jeder nih banget ini. Anda baca Galatia 5 ayat 19. Apa kata Rasul Paulus? Siapa yang melakukan keinginan daging, pesta pora, kemabukan, kemarahan, iri dengki, suka main wanita, minum keras, apa kata Rasul Paulus? Kalian tidak akan masuk surga. Pertanyaan saya, kalau orang Kristen mabuk-mabukan, mereka marah-marahan, iri dengki, kata Rasul Paulus tidak akan masuk surga. Begitu juga kata Yesus, Matius 5:20, apabila keagamaanmu tidak lebih benar dari agama Yahudi, apa agama lebih benar dari agama Yahudi? Gak dijawab, tolong dijawab, apa agamanya? Kata Rasul Paulus, kalau melakukan keinginan daging tidak akan masuk surga. Jadi jaminan keselamatan jadi mana? Ternyata Rasul Paulus mengatakan, yang melakukan keinginan roh itulah yang masuk surga. Kasih, sukacita, damai sejahtera, dan lain sebagainya. Sekarang jawab pertanyaan saya. Bagaimana nasib orang Kristen yang melakukan keinginan daging dan dia mati dalam melakukan keinginan daging itu? Di mana jaminan keselamatan bagi mereka? Itu yang kedua. Yang pertama tolong dijawab. Apa agama yang lebih benar dari agama Yahudi yang menjadi syarat orang Kristen masuk surga? Jawab. Jangan sampai Anda nggak bisa jawab. Terbungkam Anda, terdiam Anda, sampai garuk-garuk kepala Anda. Udah, kok botol sekali nih.